Kumis Bali TV. Wow, 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 wow. Selamat berjumpa kembali guys dengan si Kumis Bali Channel. Kali ini Kumis Bali mencoba menemui para penonton. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Nah, kali ini Kumis Bali akan mengajak kalian semua untuk berjalan-jalan ke sebuah pegunungan, yaitu pegunungan dekat Gunung Batur. Nanti kita akan menuruni sebuah perjalanan menuju Danau Batur. Ada banyak wisata danau yang bisa dikunjungi di Pulau Bali. Salah satunya yang punya pemandangan eksotis adalah Danau Batur, yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian semua. Danau Batur merupakan danau kawah yang berlokasi di Kabupaten Bangli. Lokasinya berada di dalam kaldera gunung berapi aktif, yaitu Gunung Batur. Berada di ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut. Jadi cocok buat Anda untuk mencari suasana sejuk dan jauh dari keramaian. Danau Batur merupakan pemandangan danau air yang berwarna hijau kebiru-biruan. Karena Danau Batur berlokasi di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, atau sekitar 65 km dari pusat kota Denpasar. Jadi jika dari kota atau bandara, Anda sekalian bisa memilih rute melalui Gianyar dengan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Nah, melihat dari rute atau situasi kondisi jalan yang akan kita lalui, di mana lokasinya yang berada di ketinggian, membuat rute menuju Danau Batur berkelok-kelok dan penuh tanjakan. Jadi pastikan kendaraan Anda dalam keadaan fit, karena Danau Batur merupakan danau vulkanik yang berada di Gunung Batur, tepatnya ketinggian 1050 meter di atas permukaan air laut. Ini dengan luas danau ini sekitar 15,9 km persegi berdasarkan data yang pernah kita baca, dengan kedalaman kurang lebih mencapai 88 meter. Dari ukuran yang tersebut membuat Danau Batur dinobatkan sebagai danau terbesar di Pulau Dewata, Bali. Danau ini dikenal juga dengan nama Danau Kintamani dan menjadi wisata Bali yang wajib Anda kunjungi jika Anda melancong ke Bali. Ada banyak pesona yang tersimpan di Danau Batur, mulai dari keindahan alam hingga kekayaan budaya bisa kita temukan di daerah tersebut. Lebih jelas mengenai danau ini bisa Anda simak melalui video berikut. Nah, sambil menikmati perjalanan menuju Danau Batur, kita akan bercerita sedikit mengenai asal mula Danau Batur berdasarkan legenda. Menurut legenda yang tersebar berkaitan dengan cerita Kebo Iwa. Jadi Kebo Iwa adalah raksasa galak dengan nafsu makan besar yang sering menyerang hewan ternak dan warga ketika sedang lapar. Warga yang sudah resah dengan tingkah laku Kebo Iwa akhirnya menyusun rencana untuk mengatasi perilakunya tersebut, mencari akal bagaimana cara mengatasi permasalahan ini. Akhirnya warga meminta Kebo Iwa untuk menggali sumur sebagai sumber air warga di musim kemarau. Nah, kemudian Kebo Iwa akan diberi imbalan makanan yang banyak setelah tugas tersebut dilaksanakan. Nah, jadi mendengar imbauan dengan adanya imbalan makan besar dari warga tersebut, membuat Kebo Iwa langsung bersedia membuatkan sumur. Karena saking rakusnya, tanpa pikir panjang, Kebo Iwa menyanggupinya. Jadi siang malam Kebo Iwa menggali sumur tersebut hingga tertidur di lubang galiannya. Saat Kebo Iwa tertidur di dalam sumur, nah saat itulah dimanfaatkan oleh warga untuk melempar batu kapur dan menutup lubang galian yang dibuat oleh Kebo Iwa. Sementara Kebo Iwa masih
berada di dalam galian, sehingga kebo iwa yang terjebak di lubang tersebut tidak bisa kabur atau keluar karena jalur pelariannya sudah tertutup batu dan air sudah meluap. Jadi air yang meluap ini akhirnya menenggelamkan kebo iwa dan kini luapan air tersebut menjadi danau. Sementara gundukan tanah sisa galian sumur tersebut membentuk sebuah gunung yang kini dikenal dengan Gunung Batur. Begitulah cerita legenda yang tersebar di masyarakat mengenai asal-usul terbentuknya danau ini. Nah, percaya atau tidak, menarik atau tidak, itulah namanya legenda. Jadi apapun itu kita nikmati bersama karena itu sebuah legenda yang sudah menyebar mengenai terbentuknya daripada Danau Batur yang berada di Kintamani, Bangli. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan karena beberapa saat lagi kita akan sampai kepada tujuan dan kita akan menikmati pemandangan yang begitu fantastik di sekitar Danau Batur. Tentu saja sebelum kita sampai di Danau Batur, kita akan sampai terlebih dahulu di Desa Penelokan, di mana dari Desa Penelokan ini kita bisa melihat pemandangan view yang sangat bagus. Oke guys, Desa Penelokan Kintamani menyuguhkan daya tarik tersendiri yang sangat sayang jika dilewatkan apabila Anda berkunjung ke Bali. Desa Penelokan Kintamani menjadi solusi wisata terbaik bagi Anda yang kurang suka dengan kawasan pantai atau view pantai. Saat Anda mengunjungi Desa Penelokan Kintamani, tentu Anda bisa merasakan sensasi yang berbeda yang tidak bisa Anda temukan di objek wisata lainnya. Jadi sebelum Anda mengunjungi Desa Penelokan Kintamani, ada baiknya Anda menyimak video ini sambil mendengarkan beberapa yang dapat kami sampaikan. Anggap saja sebagai prolog mengenai Danau Batur. Di sini juga akan kita sampaikan bahwa penamaan daripada Penelokan berasal dari kata bahasa Bali yang memiliki arti tempat untuk dilihat. Jadi dengan mengetahui arti nama saja Anda pasti sudah menyadari bahwa desa ini harus dikunjungi. Desa ini sangat menarik untuk dilihat berkat keindahan alamnya. Nah, seperti kita lihat di video berikut, view danau di bawah sana sangat fantastik berdampingan dengan Gunung Baturnya, begitu fantastik. Nah, menurut sejarah Desa Penelokan Kintamani pernah hancur lebur pada tahun 1917. Desa ini hancur akibat letusan Gunung Batur yang memang berlokasi tak jauh dari desa ini. Meskipun begitu, seiring perjalanan waktu, Desa Penelokan Kintamani kembali hidup. Perkembangan dalam bidang pariwisata di Bali turut mempengaruhi kepopuleran Desa Penelokan Kintamani. Berada di kaki Gunung Batur membuat pemandangan yang terlihat dari danau itu sangat menakjubkan. Permukaan air yang tenang dengan latar belakang puncak Gunung Batur yang megah tentu menjadi panorama indah yang pasti Anda dapatkan di tempat ini. Tempat di lereng gunung terdapat Danau Batur yang tak kalah cantik. Tempat ini murni dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Jadi jika Anda traveler menjelajah sekitarnya, kalian bakalan temukan sederet restoran di pinggir danau, bahkan ada yang mengusung konsep resto terapung atau resto apung. Jadi suasana di sekitar sini sangat sejuk lantaran lingkungan sekitarnya dikelilingi banyak pepohonan, belum lagi lokasinya berada di dataran tinggi sehingga suhunya makin terasa menyegarkan, berada di kisaran kurang lebih 22 derajat Celcius. Nah, sekarang kita langsung aja menuju danau. Jadi seperti kita lihat di video berikut, Danau Batur, air danaunya pun
dapat berubah warna tergantung kadar belerang yang terkandung di dalamnya. Jadi bisa berubah setiap saat. Terkadang air danau terlihat berwarna kebiru-biruan, namun bisa juga berubah menjadi hijau kekuning-kuningan. Udara sejuk sekitar danau akan sangat terasa sekali ketika berkunjung di tempat ini. Anda bisa juga menikmati panorama danau dengan berkeliling menggunakan perahu yang disewa penduduk. Tentu sudah tidak asing lagi, keindahan danau ini tidak pernah terlewatkan dari jepretan kamera wisatawan, baik yang datang dari mancanegara maupun wisatawan domestik. Karena pesona keindahannya menjadi buah tangan yang sangat cocok untuk diupload di sosial media yang Anda miliki. Air Danau Batur selain dimanfaatkan untuk mengairi persawahan, juga digunakan sebagai tambak ikan oleh penduduk sekitar. Ikan yang dibudidayakan di sini adalah ikan jenis mujair. Nah, ikan-ikan ini sering lepas ke perairan danau, terutama saat panen berlangsung. Jadi kesempatan ini digunakan pengunjung atau penduduk lokal untuk memancing ikan mujair yang bebas. Nah, itulah sedikit gambaran mengenai keindahan dan aktivitas menarik yang bisa teman traveler lakukan di sini. Buat kalian yang sedang liburan di Bali dan ingin merasakan pengalaman jalan-jalan yang berbeda di pagi hari, langsung saja coba mampir ke sini. Dijamin tidak mengecewakan. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Silakan tinggalkan komen, like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Terima kasih.